Kalau kurang nutrisi ngeping Pak. Ini lihat iya, betul. panen kami terakhir ini ngeping. Biasanya kurang apa Pak kalau dia ngeping? Kurang nutrisi kalium biasanya. Oh, kalium. Tanggal berapa hari ini? Hari ini 23. kristal putih. Kristal gitu aja. Kalau dilihat daunnya kan memang madu deli, Pak Madu Rahman ya? deli, ya madu deli. Saya punya kebunnya juga, Pak. Ya itu. Madu deli. Tolong Ki, keluarkan, masukkan Ki. Ini yang ada buahnya. Kayaknya sebelah sana tadi agak Dampingan, nggak bibit dibagi-bagi gitu saja. ya. Saya sudah usulkan, hanya bilang Pak Kadis coba bikin proposalnya, bentuk sistem kerjasamanya gimana. Oke. Peraturan Kementan kita itu 380 tahun 2023 itu mengisyaratkan kepada kita bahwasanya varietas-varietas unggul yang akan ditetapkan untuk menjadi pohon atau cikal bakal perbanyakan daripada engkris itu harus ditetapkan untuk memastikan apakah pohon itu layak ataukah benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kalau misalnya katanya kita tidak bisa menjadikan rujukan, jadi harus melalui pembuktian. Nah, pembuktian pertama harus ada label. Ketika Bapak beli benih itu harus ada labelnya. Nah, dengan ada label itulah dasar kami untuk menetapkan pohon induk tadi sebagai bahan perbanyakan. Kalau nggak ada label, Pak? Nah, kalau tidak ada label, berarti kita cara kedua harus melalui uji DNA atau uji isosim. Nah, tujuannya adalah untuk membandingkan marka molekuler daripada DNA daripada pohon induk ini apakah sama dengan pada saat Bapak membeli itu, misalnya jambu kristal merah. Nanti akan kita bandingkan dengan jambu kristal merah. Nah, melalui uji isosim atau uji DNA tadi itu, maka keluarlah seperti surat keterangan dari lembaga penguji, misalnya Unmul atau IPB Bogor atau Brawijaya Malang, yang di situ menyatakan bahwasanya ada kemiripan. Nah, dengan dasar kemiripan itulah maka kami akan menetapkan pohon induk tadi itu bisa sebagai bahan perbanyakan daripada kebanyakan bapak tadi. Cara yang ketiga ada? Nah, cara yang ketiga sementara itu yang diatur Pak seperti itu. Jadi cara ketiga itu kita belum mengadopsi. Ya. Iya. Nah, kemungkinan nanti begini, seandainya kita katanya dulunya bisa Pak datangkan ahlinya gitu. Nah, kalau yang mendatangkan ahlinya itu begini, ada pemulianya. Oh gitu, pemulihan. Misalnya yang dari misalnya di Jambu Citra. Jambu Citra kan kalau tidak salah dari Jawa Tengah ya. Nah, itu siapa yang pertama kali menemukan itu penelitinya, maka peneliti itu yang datang ke sini atau kita kirim sampel ke sana. Nah, dengan dasar beliau membuat surat keterangan atau surat pernyataan bahwasanya materi yang dikirimkan ini sama persis dengan pohon induk kita yang beliau miliki tadi. Itu bisa Pak, bisa dilakukan. Kami tinggal menerima surat pernyataan dari pemulianya tadi. Nah, kalau yang tadi itu harus ada labelnya. Yang kedua harus ada uji DNA atau isosim. Yang ketiga adalah surat keterangan daripada pemulia tadi itu. Nah, ini adalah dasar-dasar acuan yang kami akan jadikan sebagai penetapan pohon induk sebagai bahan perbanyakan daripada benih. Ini jalan yang harus kita tempuh Pak. Jadi tidak boleh katanya Pak. Katanya itu nanti akhirnya kan menjadi tanda tanya dari mana asalnya. Kalau katanya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, nanti kita akan berurusan dengan hukum Pak. Nah, itu yang kita akan hindari seperti itu Pak. Yang bisa berubah itu ketika dia terjadi persilangan. Tapi gini loh Pak, kalau sama-sama jambu biji kan masa nggak ada sama sekali persamaannya gitu.
Kalau misalnya kan di situ ada toleransi batas misalnya 50% ya. Artinya mewarisi daripada induk tetuanya. Nanti induk tetuanya itu akan ada markanya itu, apa yang dominannya di situ. Di apa namanya tuh marka molekuler itu pembedanya itu nanti kelihatan di situ. Jadi DNA itu misalnya kayak tuh darahnya itu kelihatan perbedaannya itu dari induknya sudah ada, ini ternyata anaknya kok lain. Kalau tidak ada mewarisi gen daripada bapaknya, berarti kan ini dianggap anak orang lain. Itu bisa terjadi persilangan. Nah, makanya setiap persilangan itu akan melahirkan generasi baru. Tapi kalau perbanyakan vegetatif itu tidak akan menghasilkan generasi baru. Persilangan kadang-kadang kan nggak sengaja di lapangan, Pak ya. Ya. Ini misalnya tanam dekat jambu kristal kan bisa terjadi persilangan ketika hasil persilangan itu Bapak tanam bijinya. Karena tadi kan persilangan tadi terjadinya persilangan antara jantan dan betina, sehingga di dalam hasil buah ini tadi itu ada biji. Biji itu adalah hasil pembuahan dari persilangan. Bijinya kita tanam, maka dia akan mewarisi yang induk, yang betina, yang jantan tadi itu di dalam satu tanaman ini. Kalau ini pun nggak ditanam, tetap ya nggak berubah ya. Kalau dia misalnya Bapak ambil okulasi dari entris ini, kemudian cangkokan dari entris ini, dia tidak akan berubah. Ngikuti induknya. Pasti ngikutin induknya. Bahkan bisa dikatakan 100% sama dengan induknya ketika dia perbanyakan vegetatif. Kalau adaptasi nggak merubah, Pak ya? Nah, nanti adaptasi itu kadang berubah dari sisi warna dan rasa aja. Jadi tapi kalau di uji DNA-nya sama. Kan nanti uji kualitatif itu kita tidak bisa mengukur di uji rasanya. Tapi kalau misalnya warna daun, warna buah itu kan bisa diuji, artinya bisa diukur secara ilmiah, bisa kita ukur dengan peralatan yang sesuai metodologinya. Tapi kalau rasa terkadang kan nanti itu, makanya uji kualitatif itu rasa itu beda. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan dan perawatan. Jadi ada yang bertanya itu adalah, Pak, ini kan dia kawin silang udah ini. Walaupun dia kawin silang tidak akan berubah kalau yang diambil itu cangkokan atau dari okulasinya atau entrisnya. Yang berubah itu ketika dia terjadi persilangan, terjadi bijinya ini ditanam, maka dia akan mewarisi induk daripada tetuanya tadi, orang tuanya tadi itu. Ya Pak ya? Iya. Semoga aja lah ini nggak berubah. Nah, mudah-mudahan Pak, harapan kita mudah-mudahan sesuai dengan metodologi kita pengambilan sampel. Bapak yang menunjukkan, kami juga ngambil sampel nanti sesuai dengan sampel yang memang dijadikan sebagai bahan untuk pembanding. Insya Allah itu tidak akan terjadi perubahan. Oke.